model rajangan. Nah kalau ini nih kita mau ngerajang kan cuma buat kalau kita masak apa, tumis-tumis, buat masak apa tuh namanya, nasi goreng, buat masak apa yang simple-simple, sayur-sayuran. Kalau buat ngerajang, untuk ngerajang bawang goreng nanti mama kasih tahu ya. Tapi yang pasti ini dulu nih buat kita siapin. Kita akan simpan mereka di dalam lemari es ya. Jadi kalau udah bersih tuh udah enak ya. Nih, ini kita rajang, ini khusus buat yang rajangan rajangan untuk sayur-sayuran, untuk kalau kita numis ya, untuk nasi goreng. Ini aku singkirin ke samping ya. Ini yang model kotak-kotak. Untuk apa tadi? Untuk bawang, untuk apa? Untuk sambal kecap, untuk dabu-dabu, atau pokoknya yang demennya yang bagusnya sih untuk besar-besar gitu. Bukan yang halus-halus kayak gini. Bukan yang halus-halus kayak gini ya. Sip, kita rajang semua ya. Nah ini yang udah dirajang halus, yang ini yang dirajangnya kotak-kotak bentuknya. Nah yang kotak-kotak ini seperti tadi mama bilang bisa buat sambal kecap, bisa buat sambal dabu-dabu. Kalau yang ini buat tumis-tumis, buat opor, buat apa semua bisa lah ya. Pokoknya buat sayuran, buat daging, segala macam bisa. Nah kalau kamu mau buat apa, misalnya kayak buat salad gitu, baiknya pakai yang seger. Nah yang tadi kita udah kupas itu nggak usah dicacah-cacah, nggak usah apa, disimpan aja, tapi jangan di freezer. Kalau yang ini kita akan simpannya di freezer. Kalau aku senang simpan di dalam plastik yang agak kecil gini, es kebo ya, supaya kalau diambil cuma satu begini, terus nanti saya rajang ya. Nah sekarang yang ini kan diplastikin ya, dia nggak akan berubah warna, dia tetap warnanya kayak gini. Tapi nanti kalau kita mau make, jangan lama-lama ditaruh di luar, make potong-potong langsung simpen lagi, make potong-potong langsung simpen lagi. Terus kalau udah kayak gini nih, kan kita udah keluarin nih, jangan dikeluarin semua, seujungnya aja dikeluarin. Nah itu nanti habis kamu potong, masukin lagi ke dalamnya, ikat lagi ya, jadi kembali lagi. Diwadahin, maunya praktis aja deh, kamu jangan takut ya, nggak pakai pengawet, nggak pakai apa, tapi warnanya tetap cakep. Nah sekarang kita akan ngerajang saudaranya nih, si bawang putih kita rajang. Ini yang jelek-jelek kayak gini nih dibuang, jangan didiemin aja. Kan di dalam satu buletan tuh nggak semuanya mulus ya. Badan kita juga nggak semuanya putih gitu kan, pasti kadang-kadang ada bekas luka, misalnya digigit nyamuk atau binatang ya gitu. Ini sama tanaman juga begitu, sama bawang bombay juga, bawang juga begitu ya. Ini kita mulai rajang, dibuangin dulu nih. Ini yang bikin suka jamur ya, jadi dibuangin dulu ya. Oke, kita rajang begini. Ini untuk rajangan kalau kita misalnya bikin tumis-tumisan, terus kita pengen goreng, ada gorengan bawangnya di atasnya. Nah gorengan bawang di atasnya tuh potonginnya kotak-kotak kayak gini. Ini enak banget ya, misalnya kamu cah sawi gitu. Nah ini dirajangnya kayak gini, nanti buat digoreng ya. Jadi gorengnya kotak-kotak kayak gini nih, enak banget ya. Atau bikin steam ikan, udah pernah bikin belum steam ikan? Nanti kapan-kapan bikin ya sama mama. Nah yang ini khusus untuk yang tadi mama sebutin, kalau kamu mau utuh-utuh gitu, buat mie ayam tuh atasnya perlu dikasih ginian. Waduh kalau di restoran ini rebutan. Mama dulu udah pernah punya rumah makan, jadi tahu banget nih selera-selera orang-orang ya. Dan praktis udah begini, coba bayangin loh. Sama kalau dalam nyimpan utuh-utuh kayak gini, dia kadang-kadang nih yang jamur duluan seringan di sininya. Gak usah dibuang kan sama ujungnya. Nah ujungnya itu yang dibuang aja, yang jamurnya itu. Terus
kamu cuci lagi, kamu simpen lagi. Kalau mau yang utuh-utuh gini ya, simpen utuh nih lama loh. Aku bisa nyimpen 3 bulan ya, tapi kulkasnya nggak penuh banget muatannya tuh, penumpangnya nggak penuh banget. Ya, ini dirajang halus ya. Nah, rajang halus. Ini bisa untuk tumis-tumis. Nah, kalau butuh untuk yang benar-benar lembut, ya di blender aja nih. Ini di blender juga bisa disimpan. Nanti mama contohin ya. Ini yang kerajangan seperti ini. Ini rajangan tumis-tumis. Ya. Pengen nyontohin banyak tapi kulkas mama penuh. Jadi udah ada semuanya. Jadi ini hanya buat contoh tutorial biar kalian bisa ikutin. Ya, nih. Nah, yang ini nanti mama mau blender ya. Ada yang mau blender, mau di ini. Mama lebih suka di blender, yang banyak di blender. Kenapa? Karena di blender tuh buat apa aja bisa. Kalau ini kan biasanya buat taburan-taburan, buat tempe kering nih kayak ginian, digoreng dulu terus dikasih gitu. Tapi kalau yang di blender buat masak apa aja, gulai apa semua bisa dipakai ya. Seru kan? Ini udah jadi super lembut. Jadi nanti kalau kita pakai tinggal pakai aja nih ya. Diinget-inget ya, kalau ini nggak usah ditaruh di freezer, kamu gampang ngambilnya. Ini tahan lama juga. Mama biasanya simpen ini bisa sampai 2 bulan loh, beneran ya. Tapi di dalam plastik. Terus nyimpennya, kalau kamu mau ngambil gitu kan, ngambil aja 1 sendok aja gitu misalnya ya. Kalau buat bikin opor atau bikin apa gitu, kira-kira kan tadi tahu tuh kira-kira ini segini nih biasanya nih sedikit nih bawang, 1 siung bawang putih. Jadi kamu bisa kira-kira, kalau mau lihat tutorial ada 5 siung bawang putih, kamu ambil aja 5 beginian ya. Ini nih 1 siungnya ya. Atau kan biasanya kalau bawang putih tuh kebanyakan dikit nggak terlalu berpengaruh, asal kamu gongsengnya mateng. Nggak, yang bikin nggak enak tuh, baunya nggak enak tuh ya karena nggak mateng gongsengnya. Mateng bukan berarti gosong ya, hehe. Mama tuh praktis-praktis aja, ngapain sih di rumah susah-susah, kan buat makan orang rumah. Nah, nggak usah buat orang rumah. Nih dulu mama buat resto juga begini caranya ya. Jadi di praktis aja. Jadi kalau ngambil tuh tinggal udah jadi. Makanya bikinnya jangan sedikit, bikinnya banyak aja sekalian ya. Nah, ini disimpan. Waktu simpennya di bawah di kulkas kan ada selorokan pertama tuh yang pakai tutup yang kecil gitu ya. Nah, kalau mama bikinnya banyak banget, mama masukin situ tuh, termasuk kemiri alu. Jadi awet di situ ya. Nah, yang mau dipakai taruhnya di Tupperware seperti ini, dijadiin satu dalam satu Tupperware. Jadi ngambilnya gampang, nggak capek mondar-mandir ke kulkas, ke tempat masak, ke kulkas tempat masak. Jadi tinggal angkat 1 box Tupperware-nya, udah ada tuh kunyit, cabai giling, terus ini bawang putih ya. Oh iya, terus diinget nih, kan kita pakai ini nih, pakai blender. Blender ini kan buat berjamaah nih, buat rame-rame ya, buat blender buah, buat blender sayur, buat apa itu nyucinya harus benar-benar bersih supaya nggak menimbulkan bau untuk makanan yang akan kamu blender lainnya. Nih, keluarga bawang-bawangan sudah hidup rukun ya, walaupun mereka masih terpisah-pisah karena mereka tidak boleh disatukan. Jadi sekarang kita udah punya semua rajangan sesuai selera. Nah, sekarang siapin Tupperware-nya. Lemari es kamu supaya nggak bau. Yang masuk freezer nih, lihat ya, ini masuk freezer, ini masuk freezer, ini masuk freezer, ini masuk freezer, sama bawang bombaynya masuk freezer tuh, supaya kamu freezernya enggak bau bawang. Nah, jadi nanti kalau kamu mau pakai tinggal buka, ambil 1, terus rajang, sisanya masukin lagi. Nih kemiri udah di blender, praktis kan? Ini kamu gongseng dulu dengan tanpa minyak, pakai wajan, digongseng dulu, lalu kemudian di blender jadi halus, disimpan. Lalu kemudian ini cabai giling halus nih, aku kasih cuka sedikit supaya dia tahan lama ya, kasih cuka, kasih garam dikit biar tahan lama ya. Nih kalau kunyit
Satu lagi nih kunyit. Kunyit nih nggak usah dikasih apa-apa, biarin aja begini ya, apa adanya dia awet. Masukin jadi satu. Ini nggak usah di freezer. Nah, bawang putih termasuk di sini ya. Yang perlu diperhatikan ketika kamu make, jangan jorok, maksudnya gini. Kalau kamu mau ngambil ini kira-kira 3 sendok atau 1 sendok makan, pakai sendok, bener-bener pakai sendok yang bukan bekas ini, bekas ini, bekas ini, bekas ini, bukan. Ambil pakai sendok, terus taruh di cucian sendoknya. Ambil lagi yang baru buat ini, buat ini. Jangan pernah pakai yang bekas, apalagi bekas ngaduk-ngaduk sayur, pakai sutilnya tuh ngambil ini supaya dia awet ya. Terus ini juga kita tutup di kulkas. Bumbu-bumbu ini bau banget kalau di kulkas. Jadi kamu harus benar-benar simpan dia berkelas ya, berkelas, karena dia minta tempat tersendiri. Ini benar-benar menjadi hal yang memudahkan kita ketika bekerja. Mau bikin opor, tinggal ambil ini nih. Kalau mau bikin opor, tinggal ambil ini ya, gampang. Terus satu lagi, bawang merah jangan di blender deh. Kenapa? Jangan di blender. Kenapa? Karena dia sering-sering berubah warna ya. Kalau udah di blender jadi nggak enak gitu. Kalau dirajang kayak tadi buat di freezer masih oke. Yang ini ingat, jangan masuk freezer, masuk di bawah aja, tempat yang aman, yang dia cukup dingin ya. Terus yang satunya lagi, yang ini nih, nah yang ini masuknya di freezer ya, di freezer. Jadi beda ya, nggak semuanya masuk di freezer. Oke, sekarang kan harus banyak diam, jadi mau belanja tuh ribet. Mendingan beli sekalian banyak, simpen di kulkas, jangan diumbrukin. Katanya sih, kata orang tua, diumbrukin sih oke aja, tetapi lama-lama dia lebih cepat layu ketimbang begini ya. Terus udah gitu, kalau kamu buru-buru juga ngurusin anak, ngajarin anak, pasti ribet. Masak tuh sebenarnya cepet kalau bumbu-bumbu ini semuanya udah siap, udah terajang ya. Nah, tinggal Laos dan teman-temannya itu kan tinggal nambahin aja. Ini yang udah beku ya, ini aku keluarin, udah beku. Gimana cara makainya? Pakainya praktis tuh, tinggal kan nggak usah nunggu dia sampai cair. Justru jangan nunggu dia sampai cair supaya kamu bisa simpen lagi ya. Kalau kamu nunggu sampai cair, dianya jadi hitam. Tapi kalau kamu nggak nunggu sampai cair, dia masih tetap begini. Panasin minyak, langsung masukin, terus sisanya dibungkus lagi sini. Tutorial dari Mama, mudah-mudahan ini berguna bagi kamu. Tutorial sederhana namun tanpa pengawet, lalu kemudian berguna untuk hidup kamu, terutama memberikan cinta kasih untuk keluarga kamu melalui masakan kamu ya. Yuk, sampai jumpa di tutorial berikutnya, karena Mama masih banyak tutorial-tutorial yang udah disiapin untuk dijadiin video. Makasih, bye-bye.